Dalam beberapa hal, dunia perlu memiliki kesempatan untuk mengamati para murid di dalam tindakan, di mana kasih mereka yang berpola setelah kasih Yesus dapat dilihat menjadi gereja yang hangat dan ramah. Shalom sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-25 di dalam serial pembahasan kitab Injil Yohanes dengan tema "Dengan ini semua akan tahu". Kita akan membaca firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Saya akan bacakan untuk kita semuanya di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Aku memberikan perintah baru kepada kalian, yaitu kalian harus saling mengasihi satu sama lain. Sama seperti aku sudah mengasihi kalian, begitu juga kalian harus saling mengasihi. Kalau kalian saling mengasihi, maka semua orang akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Yohanes 13 ayat 34 sampai ayatnya yang ke-35. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana dunia mengetahui bahwa kita benar-benar murid Tuhan, anggota tubuh Kristus? Apakah dengan nama yang kita sandang atau nama kekristenan yang kita pakai? Apakah dengan memiliki doktrin atau ajaran yang benar, dengan mengikuti peraturan organisasi, denominasi, ibadah, dan lain sebagainya? Tentu saja penting untuk memiliki semuanya ini. Tapi jika kita memikirkan bahwa dengan hal-hal ini saja kita benar-benar adalah murid-murid Yesus, bahwa hal-hal ini saja dunia akan tahu bahwa kita adalah murid Kristus. Sesaat sebelum penyalibannya, Yesus mengidentifikasi tanda kunci dari pemuridan. Dia memberikan apa yang dia sebut sebagai perintah baru di dalam Yohanes 13 ayat 34. Itu adalah perintah untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Dia berkata, dengan ini semua orang akan tahu siapa murid-muridnya. Kasih satu sama lain adalah bagaimana orang akan tahu bahwa kita benar-benar murid Yesus. Apakah kita tahu kasih seperti apa itu? Bagaimana kita mengembangkan kasih semacam itu? Bagaimana kita menunjukkan kasih ini? Dalam refleksi Biblika kali ini, saya ingin mendorong jenis kasih yang Yesus perintahkan kepada kita, supaya dengan ini semua akan tahu bahwa kita benar-benar adalah murid Kristus. Mari kita mulai dengan yang pertama. Kasih ini ditentukan. Itu adalah jenis kasih yang baru. Selalu ada kasih keluarga, kasih teman, kasih sahabat, dan lain sebagainya. Di dalam perjanjian lama mengajarkan untuk mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Imamat 19 ayat yang ke-18. Tetapi Yesus berkata, Aku memberikan perintah baru kepadamu agar kamu saling mengasihi. Yohanes 13 ayat 34. Ini bukan sekedar perintah untuk saling mengasihi, tetapi perintah untuk saling mengasihi dengan cara yang istimewa. Yesus memanggil kita ke standar kasih yang baru dan lebih tinggi. Itu adalah kasih pengorbanan. Kasih macam apa yang Yesus perintahkan? Seperti aku telah mengasihimu, begitu juga kamu mengasihi yang lain. Ini adalah kasih yang berpola setelah Yesus Kristus bagi kita.
Inilah yang membuatnya menjadi standar kasih yang baru dan lebih tinggi. Kasih Yesus bagi kita dapat diringkas dengan satu kata, yakni pengorbanan. Seperti yang Yesus jelaskan di dalam Yohanes 15 ayat 13, bukti seseorang mempunyai kasih yang paling luar biasa adalah ketika dia rela mengorbankan dirinya sendiri demi menyelamatkan sahabat-sahabatnya. Seperti yang ditulis di dalam Yohanes, di dalam 1 Yohanes 3 ayat 16 sampai 18. Dengan cara inilah kita mengenal arti kasih. Kristus sudah mengasihi kita hingga mengorbankan dirinya demi kita. Karena itu hendaklah kita pun rela berkurban demi saudara-saudari kita. Kalau ada di antara kita yang berkecukupan harta duniawi, lalu melihat saudaranya menderita kekurangan, tetapi dia menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, berarti dia belum mengalami kelahiran baru di dalam Allah yang membuat kita mampu mengasihi sesama. Jadi anak-anakku, jangan hanya dengan mulut saja kita mengaku sudah mengasihi, tetapi hendaklah kasih itu diwujudkan sungguh-sungguh dengan perbuatan nyata. Seperti yang diperintahkan Paulus di dalam Efesus 5 ayat 1 dan 2. Saudara-saudari, karena kamu adalah anak-anak Allah yang dikasihinya, hiduplah dengan benar dan bersih dari segala kesalahan, seperti Allah sendiri. Kasihilah satu sama lain, sesuai dengan teladan Kristus, yang sudah mengasihi kita, sampai memberikan dirinya sendiri sebagai kurban kepada Allah demi kita. Persembahannya itu sangat harum dan menyenangkan hati Allah. Kasih seperti inilah yang dimanifestasikan oleh murid-murid pertama Yesus, sebagaimana mereka bersaksi dan menunjukkan kasih itu di gereja mula muda di Yerusalem, bagaimana setiap hari mereka berkumpul, saling sharing life, membagikan apa yang mereka punyai, di dalam persekutuan, di dalam berdoa, setiap hari mereka berkumpul untuk memuliakan Tuhan. Kemudian juga dengan contoh teladan dari gereja-gereja di Makedonia, walaupun secara harta mereka kekurangan, namun mereka memberikan diri mereka melampaui semua orang kaya yang ada di dunia ini. Dan perbuatan seperti itu dipuji oleh Tuhan. Itu adalah kasih yang terlihat. Dengan kasih seperti itu, Yesus menyatakan, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yohanes 13 ayat 35. Implikasinya adalah kasih seperti itu akan terlihat dan nampak oleh semua orang, bukan hanya oleh saudara orang Kristen. Untuk menjadi kasih yang terlihat, membutuhkan kasih melampaui 4 dinding gedung gereja. Jadi kita tidak hanya mengasihi saudara kita seiman, tetapi juga mengasihi orang-orang yang ada di luar gereja. Itu melampaui beberapa jam kita berkumpul bersama. Itu dapat diamati oleh orang-orang yang tinggal di sekeliling kita di dalam dunia ini. Dalam beberapa hal, dunia perlu memiliki kesempatan untuk mengamati para murid di dalam tindakan, di mana kasih mereka yang berpola setelah kasih Yesus dapat dilihat menjadi gereja yang hangat dan ramah saat berkumpul itu terpuji, tetapi itu saja tidak memenuhi perintah untuk memiliki yang baru, pengorbanan, dan kasih yang terlihat berpola menurut kasih Yesus. Jika kita ingin mewujudkan kasih semacam ini di dalam hidup kita, di mana kita mesti memulai? Yang kedua, kasih ini berkembang. Kita diajar oleh Allah. Seperti orang-orang Tesalonika, unggul di dalam kasih ini, karena mereka telah diajar oleh Tuhan untuk saling mengasihi. Pastinya kasih Tuhan sendiri untuk kita mengajarkan kita bagaimana mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 9 sampai 11. Pikirkan kasih pengorbanan Bapa sendiri bagi kita dalam mengutus anaknya menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Kita belajar dari Yesus. Teladan pengorbanan Yesus sendiri mengajarkan arti sebenarnya dari kasih. 1 Yohanes 3 ayat 16. Semakin kita merenungkan teladan kehidupan Yesus dan kematiannya,
semakin besar kemungkinan kita akan mengasihi seperti Dia mengasihi. Kita harus menggerakkan saudara-saudara kita. Kita harus menggerakkan satu sama lain untuk mengasihi dan melakukan pekerjaan baik. Ibrani 10 ayat 24. Cara penting untuk melakukan ini adalah dengan sering bersekutu. Ibrani 10 ayat 25. Mungkin salah satu alasan mengapa beberapa orang tidak mengasihi sebagaimana mestinya adalah karena mereka tidak berkumpul seperti seharusnya. Melalui penelaan yang cermat tentang kasih Bapa bagi kita, kasih juru selamat untuk kita, dan melalui sering berkumpul atau bersekutu di mana kita membangkitkan yang lain untuk mengasihi dan perbuatan baik, kita dapat mengembangkan jenis kasih. Dengan begitu, semua orang akan mengetahui bahwa kita adalah murid-murid Yesus. Akhirnya, satu atau dua pemikiran tentang hal yang ketiga, kasih ini ditunjukkan di dalam persekutuan kita. Ketika kita berkumpul dan memiliki tamu, kita memiliki kesempatan untuk menunjukkan kasih kita untuk orang lain. Apa yang dilihat oleh tamu kita? Apakah mereka melihat orang Kristen yang senang bertemu satu sama lain? Apakah bersedia meluangkan waktu untuk saling mengunjungi? Bahkan tahu nama masing-masing? Mungkin saat ini saudara berkata, ini adalah masa pandemi. Tidak mungkin kita saling mengunjungi secara onsite. Tetapi ingat, kita dapat melakukannya secara online. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bersekutu. Pertemuan kita mungkin satu-satunya saat beberapa tamu memiliki kesempatan untuk melihat orang Kristen berinteraksi. Apakah mereka melihat bukti bahwa kita saling mengasihi, kasih, dan perhatian satu sama lain? Di komunitas kita, kita sering memiliki kesempatan untuk bersama dengan cara orang lain bisa melihat. Mungkin kita bekerja dengan orang Kristen lainnya, atau kita punya tetangga yang beragama Kristen, atau kita berkumpul untuk berkunjung atau melakukan sesuatu bersama-sama. Apa yang dilihat orang-orang di dunia? Apakah mereka melihat interaksi kita, mengungkapkan kasih dan penghargaan yang kuat satu sama lain, menunjukkan minat yang tulus pada kesejahteraan satu sama lain? Di mana ada perbedaan adalah cara kita mengatasinya berbeda. Orang Kristen akan sering berbuat dosa terhadap satu sama lain, menyinggung satu sama lain. Tetapi apakah mereka akan melihat kepanjang sabaran dan kecepatan untuk mengampuni, sama seperti Kristus mengampuni kita? Sebaliknya, hendaklah kamu selalu baik hati, saling mengasihi, dan saling memaafkan, seperti Allah sudah mengampuni kita ketika kita percaya kepada Kristus. Efesus 4 ayat 32. Janganlah kita melihat kelemahan saudara-saudari kita seiman, tetapi hendaklah kita saling memaafkan kalau ada yang melakukan kesalahan. Ingatlah bahwa Allah sudah terlebih dahulu mengampuni dosa-dosa kita. Jadi demikianlah kita juga wajib saling memaafkan. Kolose 3 ayat 13. Kesimpulan, Yesus telah mengungkapkan alat yang ampuh untuk meyakinkan dunia bahwa kita adalah murid-muridnya. Tentu saja kita menunjukkan kemuridan kita dengan kesetiaan mengikuti ajarannya. Yohanes 8 ayat 32. Namun di dunia yang tidak terlalu peduli dengan kekhasan doktrinal, kasih seperti Kristus untuk satu sama lain adalah bagaimana Yesus menginginkan kita meyakinkan dunia ini. Yohanes 13 ayat 34 sampai 35. Bagaimana kasihmu kepada saudaramu di dalam Kristus? Apakah itu seperti Kristus, yaitu kasih yang berkorban? Apakah itu dapat diamati, yaitu apakah orang-orang melihat kasih persaudaraan di dalam komunitas kita? Jika kita mengakui kasih kita untuk saudara-saudara kita perlu bekerja dan kita semua bisa memperbaiki, pandanglah Tuhan dan Yesus sebagai guru agung, guru teladan tentang apa artinya untuk saling mengasihi, memanfaatkan kesempatan untuk bersama saudara-saudara dalam persekutuan, yang memberikan kesempatan untuk bertumbuh dan menunjukkan kasih kita, yang dapat berfungsi untuk menggerakkan kita pada kasih dan perbuatan baik. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Jadi ingatlah, kalau kalian saling mengasihi, maka semua akan tahu bahwa kalian adalah murid-muridku. Yohanes 13 ayat 35.
Saudara-saudari yang saya kasihi, kalau Allah sudah begitu mengasihi kita, maka kita juga harus saling mengasihi. 1 Yohanes 4 ayat 11. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita menjadi murid-murid Yesus yang dikenal oleh dunia karena kita saling mengasihi satu dengan lainnya. Karena terlebih dahulu Allah sudah mengasihi kita dengan kasih agape, kasih pengorbanan. Kiranya kita juga belajar kasih yang sama untuk mengembalikan segala kemuliaan bagi Allah dan juga dengan mengasihi sesama kita. Tuhan Yesus mengasihi dan memberkati kita semuanya. Shalom.